Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Halo teman-teman, kembali lagi di cerita Karam, Kali Aja Seram. Kali ini, aku akan membawakan kisah yang penuh misteri dan horor tentang sebuah keluarga yang menyimpan rahasia gelap. Pernah dengar tentang pesugihan? Nah, konon katanya, ada satu keluarga yang rela melakukan apapun demi kekayaan, bahkan dengan jalan yang melibatkan dunia gaib. Kisah ini tentang Inu, seorang anak angkat yang tak tahu bahwa ia adalah bagian dari perjanjian mengerikan yang dibuat oleh ibu angkatnya sendiri. Penasaran? Yuk, kita mulai kisahnya. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Markijut, mari kita lanjut. Tumbal salah sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Randi di Karam Kali Aja Seram. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri yang berjudul Tumbal Salah Sasaran. Cerita ini dialami oleh keluarga Bu Warsinah, seorang pedagang sembako di Semarang pada tahun 2001. Bu Warsinah memiliki dua anak, yaitu Wati, anak kandungnya, dan Inu, anak angkatnya. Menariknya, Bu Warsinah tampak lebih menyayangi Inu dibanding Wati. Inu, yang rajin dan sopan, selalu membantu Bu Warsinah di pasar. Sementara itu, Wati merasa tersisih dan mulai merasa iri terhadap perhatian yang diberikan ibunya kepada Inu. Penasaran? Yuk, kita mulai ceritanya. Semarang, 2001. Suatu hari, Bu Warsinah sedang membereskan kardus-kardus bekas di lapaknya. Tiba-tiba, seorang pemulung muda datang dan bertanya, "Bu, kardusnya masih dipakai enggak?" Melihat wajah polos pemuda itu, Bu Warsinah langsung merelakan kardus bekasnya. Pemulung itu pun sering datang untuk mengambil kardus, hingga akhirnya Bu Warsinah bertanya, "Kamu sekolah nggak pagi-pagi begini kok malah nyariin kardus?" Pemuda itu menjawab lirih, "Saya sudah nggak sekolah, Bu, bapak dan ibu saya sudah meninggal. Sekarang saya tinggal bareng teman-teman pemulung lainnya." Mendengar kisah sedih itu, Bu Warsinah merasa kasihan dan menawari pemuda itu, yang ternyata bernama Inu, untuk bekerja di lapaknya. Inu menerima tawaran itu dengan senang hati dan mulai membantu Bu Warsinah dari hari ke hari. Ketelatenan dan kerajinannya membuat Bu Warsinah makin sayang padanya. Di rumah Bu Warsinah, karena kasihan melihat kondisi Inu yang tidak punya tempat tinggal tetap, Bu Warsinah akhirnya mengajak Inu untuk tinggal bersama. Inu pun pindah dan tinggal di rumah Bu Warsinah. Sejak saat itu, perhatian Bu Warsinah terhadap Inu semakin besar, bahkan melebihi perhatian yang ia berikan kepada Wati. Perasaan Wati pun semakin tidak menentu. Ia merasa Inu telah merebut kasih sayang ibunya. Karena itu, Wati memutuskan melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Wati mendatangi seorang dukun untuk melakukan ritual mistis, berharap agar Inu celaka dan pergi dari kehidupannya. Namun, entah bagaimana, ritual itu malah memakan korban yang tidak terduga. Kejadian demi kejadian aneh mulai terjadi di rumah Bu Warsinah, dan justru Wati yang mulai mengalami nasib buruk yang tak terduga. Setelah Bu Warsinah membawa Inu pulang ke rumah, ia memperkenalkannya pada anak perempuannya, Wati. Saat itu, Wati baru saja masuk SMA kelas 1, sama dengan Inu. Ketika diperkenalkan, reaksi Wati dingin dan tidak bersahabat. "Ih, apa sih, Bu, ngajak orang ke sini segala, emangnya ngapain sih?" Wati jelas tidak senang dengan kehadiran Inu. Bu Warsinah mencoba menjelaskan, "Wati, kenalin, ini Inu, dia seumuran sama kamu. Tapi dia baru lulus SMP dan pengen sekolah lagi. Anak ini rajin, sering bantuin ibu di pasar. Ibu ingin dia tinggal di sini dan bantu kita."
Wati hanya melengos, menatap Inu dengan sinis, lalu pergi ke kamarnya. Sifat Wati memang kurang santun, mungkin karena kurangnya perhatian dari ibunya yang lebih sering berada di pasar. Di sisi lain, Wati enggan membantu di pasar. Sepulang sekolah, ia lebih suka bermain dengan teman-temannya hingga sore, jarang sekali membantu ibunya. Hari demi hari berlalu, dan Bu Warsinah akhirnya mendaftarkan Inu di SMA yang sama dengan Wati. Inu, yang selalu bersikap tenang, mulai menerima perlakuan tak menyenangkan dari Wati. Tak hanya itu, Wati juga menghasut teman-teman sekelasnya untuk ikut membuli Inu. Permintaan kejam suatu hari di sekolah, Wati dan gengnya mendatangi Inu. "Hei, pemulung, mulai sekarang, kamu yang harus ngerjain PR kami. Jangan sampai ada yang nggak dikerjain, ngerti?" Inu hanya menunduk dan mengangguk. "Iya, Mbak, nanti Inu kerjain." Sifat sabarnya membuat Inu tetap tenang. Meskipun perlakuan Wati dan teman-temannya semakin kasar, setiap kali selesai sekolah, Inu selalu kembali membantu Bu Warsinah di pasar. Walau capek, sifat rajin dan tanggung jawab yang tinggi membuat Bu Warsinah semakin menyayangi Inu. Rasa iri yang memuncak di rumah, Wati terus menunjukkan sikap tidak suka terhadap Inu. Ketika Bu Warsinah bertanya kepada Inu tentang sekolahnya saat makan malam, Wati langsung meletakkan piringnya dengan keras dan beranjak pergi. Bu Warsinah bingung dengan tingkah Wati, tapi Inu mencoba bersikap tenang. "Nggak apa-apa, Bu, biar saja." Hari demi hari, Wati semakin gelap mata. Ia merasa bahwa perhatian ibunya sepenuhnya tercurah pada Inu. Kemarahan dan kecemburuan itu akhirnya membawanya ke jalan yang salah. Perjalanan ke dukun suatu malam, Wati menemui seorang dukun dan meminta ritual untuk menyingkirkan Inu. "Biar dia celaka dan pergi dari hidup saya, Mbah," kata Wati penuh kebencian. Dukun itu pun setuju melakukan ritual dengan syarat Wati harus menyiapkan sesaji tertentu. Namun, tanpa disadari, niat buruk ini malah berbalik. Sejak ritual itu dilakukan, kejadian-kejadian aneh justru menimpa Wati. Mulai dari mimpi buruk setiap malam hingga tubuhnya yang mendadak sakit-sakitan. Inu, yang tidak tahu apa-apa, tetap menunjukkan perhatian kepada Wati, bahkan mengingatkannya minum obat saat Wati terbaring lemas. Apakah Wati akan menyadari kesalahannya? Apakah Wati akan bertobat dan menyadari niat buruknya telah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri? Atau akankah ada kejadian lain yang lebih menegangkan? Mau tahu aja apa tahu banget, Agus sedih kalau gak dikasih tahu. Oke, kita lanjut ya. Setiap hari, Inu harus menjalani rutinitas melelahkan. Sepulang sekolah, dia membantu Bu Warsinah di pasar. Bahkan sering pulang belakangan karena Bu Warsinah memintanya menjaga toko. Tak hanya itu, Wati dan teman-temannya kerap memaksa Inu mengerjakan PR mereka. Suatu malam, karena kelelahan, Inu tertidur tanpa sempat menyelesaikan PR tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Wati dan gengnya segera menagih PR. "Hei, pemulung, mana PR-nya?" seru Wati sambil menatap Inu dengan tatapan merendahkan. "Maaf, Mbak, Inu nggak sempat kerjain. Inu kecapean bantuin ibu di pasar," jawab Inu dengan nada rendah. Tanpa pikir panjang, Wati mengambil segelas air dan menyiramkan ke wajah Inu. Inu hanya bisa meminta maaf dan menerima perlakuan buruk itu dengan sabar. Inu dibeli motor beberapa waktu kemudian. Inu dan Wati lulus SMA. Inu tetap membantu Bu Warsinah di pasar dengan tekun. Sementara Wati semakin liar. Wati mulai merokok dan sering bermain dengan teman-temannya hingga larut malam. Suatu hari, Bu Warsinah mengajak Inu mengobrol di pasar. "No, Ibu senang toko kita makin laris. Kamu capek bola-balik jalan kaki. Ibu mau beliin motor buat kamu." Inu menolak halus. "Ah, nggak usah, Bu, Inu cukup kok jalan kaki." Namun, Bu Warsinah tetap membelikan motor matic untuk Inu. Wati, yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, langsung merasa panas. Keesokan harinya, motor baru untuk Inu datang, membuat Wati semakin iri. Di malam harinya, Wati menyindir Inu. "Wah, enak ya, kamu sekarang dibeliin motor. Dari dulu kamu nyakitin hati aku, tahu nggak?" Inu mencoba menjelaskan bahwa motor itu bukan permintaannya dan menawarkan untuk berbagi. Namun, Wati tetap tak terima dan pergi dengan kemarahan yang mendidih. Rencana jahat rasa iri Wati semakin dalam, terutama setelah ia melihat Inu begitu disayangi oleh ibunya. Akhirnya, ia meluapkan perasaannya kepada gengnya. "Tahu nggak, ibu malah beliin Inu motor, padahal dia cuma anak angkat." Salah satu teman Wati menyarankan,
Kalau gitu, kenapa nggak usir aja dia pakai bantuan dukun? Wati berpikir sejenak, lalu setuju. Oke, minggu depan kita ke tempat dukun itu, ujarnya dengan suara penuh dendam. Minggu berikutnya di rumah dukun, Wati dan teman-temannya akhirnya bertemu dengan seorang dukun. Wati meminta agar Inu dijauhkan dari rumahnya. Dukun itu mengangguk dan memulai ritualnya. Wati merasa puas, berharap Inu akan segera pergi dari hidupnya. Namun, hal-hal aneh justru mulai terjadi pada Wati. Sejak malam ritual, ia mengalami mimpi buruk setiap malam. Fisiknya pun semakin lemah dan pucat. Inu yang tidak tahu apa-apa tetap menunjukkan perhatian, menawarkan bantuan pada Wati setiap kali ia terlihat kesakitan. Akhirnya, akankah Wati menyadari bahwa perbuatannya membawa bencana pada dirinya sendiri? Dan bagaimana nasib Inu yang tetap tulus pada keluarganya? Tetap stay ya sampai habis. Oke, kita lanjut. Setelah ritual dengan dukun, Wati merasa puas dan yakin Inu akan segera pergi dari hidupnya. Namun, sejak ritual itu, serangkaian kejadian aneh justru mulai menghantui Inu. Malam di pasar. Pada suatu malam, Inu sedang menutup ruko di pasar setelah Bu Warsinah pulang lebih awal karena tidak enak badan. Saat menunggu hujan reda, Inu mendengar suara aneh dari dalam ruko. Meskipun suara hujan sangat deras, penasaran, Inu kembali masuk dan menyalakan lampu, tetapi tidak ada apa-apa di dalam. Saat mencoba mengunci pintu lagi, Inu tiba-tiba merasa ada sesuatu menepuk pundaknya. Inu pelan-pelan menoleh dan terkejut melihat sosok besar dengan kuku panjang dan rambut acak-acakan. Genderuwo besar itu berdiri di belakangnya. Menatap dengan mata merah menyala, Inu gemetar ketakutan dan langsung berdoa, melafalkan zikir sekuat yang ia bisa. Setelah beberapa saat, genderuwo itu menghilang. Tanpa pikir panjang, Inu segera mengunci ruko dan menaiki motor dengan terburu-buru, menerobos hujan deras menuju rumahnya. Motor mogok di tengah jalan dalam perjalanan pulang. Jalan yang harus dilalui Inu adalah hamparan sawah sepi dengan sedikit penerangan. Saat masih dalam kondisi hujan lebat, tiba-tiba motor Inu mogok di tengah jalan yang sunyi. Inu mencoba memperbaiki motornya, tetapi saat jongkok, dia kembali mendengar suara yang menyeramkan, suara tawa besar yang sama seperti di ruko tadi. Inu merasakan kehadiran genderuwo itu lagi di belakangnya. Tanpa berani menoleh, Inu meraih kunci motor sambil berzikir dalam hati. Dengan gemetar, dia menyalakan mesin motor dan langsung tancap gas menuju rumah tanpa peduli hujan yang semakin deras. Sampai di rumah. Saat tiba di rumah, Inu mengetuk pintu dengan tubuh basah kuyup dan wajah pucat ketakutan. Bu Warsinah membukakan pintu dan terkejut melihat kondisi Inu. "Kamu kenapa, Le? Kok hujan-hujanan begini?" tanya Bu Warsinah khawatir. "Nggak apa-apa, Bu," jawab Inu singkat, berusaha menutupi ketakutannya. Inu langsung menuju kamar mandi, membasuh tubuhnya yang dingin sambil terus teringat akan sosok menyeramkan yang baru saja ia temui. Malam itu, Inu sulit tidur, merasa ada sesuatu yang menatapnya dari kegelapan. Balasan untuk Wati sementara itu, Wati mulai mengalami mimpi buruk setiap malam setelah ritual itu. Tubuhnya semakin lemah, dan wajahnya semakin pucat. Bahkan teman-temannya yang ikut dalam rencana jahat itu juga mulai merasakan hal serupa. Mereka dihantui oleh sosok yang mirip dengan genderuwo yang muncul di hadapan Inu. Akhirnya, Wati menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan jahatnya sendiri. Namun, apakah dia bisa memperbaiki semuanya? Ataukah genderuwo itu akan terus menghantui mereka? Pada malam itu, Inu yang sudah sangat lelah kembali ke kamar setelah melayani geng Wati dengan sabar. Meskipun tubuhnya masih sakit akibat diare yang belum mereda, namun, di tengah perjalanan menuju kamarnya, Inu mendengar suara bisikan dan cekikikan dari geng Wati yang sedang mabuk di ruang tamu. "Heh, si Inu tuh anak angkat tapi enaknya minta ampun. Dikepung sama kasih sayang, mobil, dan toko. Udah kayak keluarga sendiri padahal cuma pemulung." Salah satu teman Wati mengejek, membuat tawa geng Wati semakin keras. Wati hanya tersenyum puas. Seolah rencana jahatnya berhasil, Inu yang mendengar semua itu hanya bisa menghela napas dalam hati, menahan sakit dan kekesalan yang teramat sangat. Namun, Inu tetap berusaha menenangkan diri dan mengabaikan hinaan tersebut. Malam teror dimulai setelah selesai melayani Wati dan teman-temannya. Inu kembali ke kamar dengan tubuh yang semakin lemah. Dia pun langsung tertidur karena kelelahan dan sakit yang tak kunjung reda. Di dalam tidurnya,
Inu mulai mengalami mimpi yang sangat aneh dan mengerikan. Dalam mimpi tersebut, Inu melihat sosok Bu Warsinah yang berdiri di tepi tebing tinggi dengan pandangan kosong. Tiba-tiba, dari arah belakang Bu Warsinah, muncul sosok genderuwo besar yang sama seperti yang dilihat Inu di pasar. Genderuwo itu mendekati Bu Warsinah perlahan-lahan, dan Inu yang melihat kejadian itu hanya bisa menjerit tanpa suara. Inu pun terbangun dengan keringat dingin, napas terengah-engah, dan perasaan takut yang luar biasa. Saat mencoba menenangkan diri, Inu tiba-tiba mendengar suara langkah berat dari luar kamarnya, seolah-olah ada sesuatu yang berjalan menuju pintu kamar. Inu diam tak bergerak, berusaha menahan napas. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka sedikit demi sedikit. Inu yang ketakutan hanya bisa merapal doa dalam hati. Saat pintu terbuka sepenuhnya, tak ada siapapun di balik pintu itu. Hanya angin malam yang dingin menyusup ke dalam kamar, membuat Inu semakin merinding. Dia pun buru-buru menutup pintu dan melanjutkan tidurnya dengan perasaan tidak tenang. Teror untuk Wati dan gengnya di sisi lain, Wati dan teman-temannya mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Salah satu teman Wati yang mabuk pada malam itu mengaku melihat bayangan hitam besar di kamarnya. Temannya yang lain merasa selalu ada sosok yang mengikutinya setiap kali pulang larut malam. Mereka mulai merasa ketakutan dan menduga bahwa ini mungkin efek dari ritual yang mereka lakukan di tempat dukun. Wati, yang awalnya puas dengan penderitaan Inu, mulai merasa was-was. Dia pun mencoba mengabaikan rasa takutnya, tetapi gangguan-gangguan mistis semakin menghantuinya. Bahkan, setiap malam, Wati merasa ada sosok yang menatapnya dari pojok kamar dengan mata merah menyala. Akhirnya, Wati menyadari bahwa tindakan jahatnya mulai membawa dampak yang menyeramkan bagi dirinya dan teman-temannya. Mereka kini terperangkap dalam lingkaran teror yang tak berujung, seolah-olah makhluk yang mereka panggil untuk mencelakai Inu malah berbalik mengincar mereka. Pengampunan atau pembalasan. Saat Inu dan Bu Warsinah merasa bahwa hidup mereka mulai kembali tenang, Wati justru dihantui oleh bersalah dan ketakutan yang terus menghantuinya setiap malam. Genderuwo yang mereka panggil, rupanya tak hanya mencari tumbal, juga menghukum siapapun yang berniat buruk. Dan kini, Wati harus memilih, meminta maaf dan bertobat, atau terus dihantui oleh ketakutan yang bisa berujung pada kehancurannya sendiri. Apakah Wati akan memilih jalan pengampunan, ataukah dia akan semakin terperosok dalam kegelapan? Sesampainya di rumah, Inu dan Bu Warsinah terkejut melihat rumah mereka penuh dengan perabot mewah yang sebelumnya tidak ada. Meja marmer besar di ruang tamu, sofa kulit mahal, lampu kristal, dan beberapa pajangan berkilauan yang terlihat sangat mahal. Inu merasa semakin yakin bahwa Wati memang telah terlibat dalam sesuatu yang gelap. "Ibu, lihat kan, ini semua aneh. Barang-barang ini bukan hasil kerja keras yang wajar, Bu," kata Inu dengan suara bergetar. Bu Warsinah mulai merasa ragu, namun belum sepenuhnya percaya. Mungkin ini hadiah dari temannya Wati, atau mereka ada rezeki lain. Bu Warsinah mencoba berpikir positif, walaupun hatinya mulai merasa tidak nyaman. Namun, Inu tidak berhenti mencoba meyakinkan ibunya. "Bu, besok itu Jumat Kliwon, dan 2 kali sudah, setiap Jumat Kliwon, Inu nemu kembang melati di toko. Kalau ibu gak percaya, kita buktikan besok pagi di toko." Bu Warsinah akhirnya mengangguk setuju. "Baik, kita lihat besok pagi di toko." Keesokan paginya, Inu dan Bu Warsinah datang lebih awal dari biasanya ke toko untuk memeriksa apa yang dikatakan Inu. Saat mereka masuk, Inu langsung menuju laci yang selalu digunakannya untuk menyimpan barang-barang kecil. Ketika laci dibuka, benar saja, ada setangkai bunga melati segar yang mengeluarkan aroma harum khasnya. Bu Warsinah tercengang melihatnya. Tidak ada orang lain yang bisa memasukkan bunga itu ke dalam laci, apalagi sebelum toko dibuka. "Inu, kamu benar, ibu tak pernah membelikan melati ini. Ini pasti pertanda buruk, kata Bu Warsinah dengan wajah pucat. "Bu, kita harus segera mencari tahu. Mungkin Mbah yang dikunjungi Wati bisa jelasin semua ini. Kita harus menghentikan ini sebelum ada tumbal di keluarga kita," kata Inu dengan tegas. Pertemuan dengan dukun siang harinya, setelah menutup toko lebih awal, Inu dan Bu Warsinah pergi menemui Mbah Dukun yang mereka duga membantu Wati melakukan pesugihan. Sesampainya di rumah Mbah Dukun, mereka langsung disambut dengan suasana yang angker. Rumah itu penuh dengan aroma kemenyan,
dan patung-patung kecil yang menyeramkan berjejer di sudut-sudut ruangan. "Mau apa kalian kemari?" Suara Mbah Dukun terdengar berat dan menyeramkan. Bu Warsinah dengan gemetar menjelaskan maksud kedatangan mereka, dan bertanya apakah Wati terlibat dalam pesugihan. Mbah Dukun hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Kalian akhirnya tahu juga, ya, Wati datang ke sini untuk meminta kekayaan. Tapi, ingat, setiap kekayaan itu ada harganya." "Apa maksud Mbah?" tanya Bu Warsinah bingung. "Dalam waktu dekat, tumbal akan ditagih. Wati sudah siap dengan segala risikonya. Namun, jika kalian tidak ingin menjadi bagian dari tumbalnya, kalian harus berhati-hati. Keluarga ini sedang diawasi oleh sosok yang tidak kasat mata," ujar Mbah Dukun sambil tertawa menakutkan. Balasan untuk Wati sepulang dari rumah dukun, Inu dan Bu Warsinah merasa sangat ketakutan. Mereka memutuskan untuk segera berbicara dengan Wati. Namun Wati tidak pulang hingga malam hari. Ketika Wati akhirnya pulang, Bu Warsinah dan Inu langsung menghadangnya di pintu. "Wati, jujur sama ibu, kamu sudah melakukan pesugihan, ya?" tanya Bu Warsinah dengan air mata di mata. Wati tertawa sinis. "Iya, Bu, aku memang melakukan pesugihan. Tapi lihatkan hasilnya, kita kaya, toko berkembang, aku punya mobil, kalian tinggal menikmati saja." "Tapi, Wati, tahu nggak pesugihan itu akan makan tumbal, keluarga kita terancam, tahu nggak?" kata Inu dengan suara gemetar. "Ah, kalian lebay, sudah, nikmati saja kekayaan ini, kalau kalian takut, itu urusan kalian," balas Wati dengan acuh. Namun, malam itu, Wati mulai merasakan teror. Bayangan genderuwo yang pernah dilihat Inu muncul di kamarnya. Genderuwo itu melirik tajam ke arah Wati, seolah menuntut balasan atas semua kekayaan yang telah diberikannya. Wati ketakutan setengah mati dan mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar permainan. Penyesalan dan pertobatan keesokan harinya, Wati mendatangi Bu Warsinah dan Inu dengan wajah pucat. "Bu, Inu, aku takut, tolong aku akan hentikan semua ini," kata Wati sambil menangis. Dengan hati penuh ketakutan, Wati akhirnya memohon ampun kepada keluarganya dan berjanji untuk menghentikan pesugihannya. Mereka pun kembali ke rumah dukun untuk membatalkan ritual tersebut. Mbah Dukun memberi peringatan, sekali pesugihan, tidak mudah untuk membatalkannya. Tapi, jika kamu bersungguh-sungguh, lakukan pertobatan dan mintalah perlindungan. Ingat, yang kau panggil tak akan mudah pergi begitu saja. Ketakutan yang mendalam, Wati pun mengikuti semua ritual untuk bertobat dan menghentikan pesugihannya. Meski mereka tahu risiko besar telah mereka hadapi, keluarga ini akhirnya kembali tenang. Meskipun bayangan dari dosa masa lalu Wati tetap membayangi hidup mereka. Inu dan ibunya sedang berdiri di ruang tamu sambil memandangi rumah mereka yang kini penuh dengan perabotan mewah baru. Mulai dari 3 kulkas, hingga televisi besar yang memenuhi ruangan. Inu merasa aneh. "Bu, ini siapa yang beli semua perabotan ini? Masa kita punya 3 kulkas di rumah, kok jadi banyak banget barang-barang mewah begini?" tanya Inu curiga. Ibunya hanya mengalihkan perhatian Inu. "Udah, Le, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Besok kita lihat saja. Ya, soal bunga melati itu, kita cek besok di laci toko." Inu, yang sudah 2 kali melihat bunga melati muncul di hari Jumat Kliwon, setuju dengan ibunya untuk memastikan apakah memang ada sesuatu yang tidak beres. Esok harinya, tepat di Jumat Kliwon ketiga, Inu dan ibunya bergegas menuju toko untuk membuka laci dan mengecek kebenaran soal bunga melati. Dengan deg-degan, mereka berdua membuka laci tersebut. Namun, saat laci dibuka, mereka terkejut karena bunga melati itu ternyata tidak ada. Ibunya berkata, "Mana bunganya? Lihat, kan, kamu ngaco, udah nggak ada apa-apa kok. Yuk, kita mulai buka toko." Inu yang tadinya merasa sangat yakin mulai kebingungan. Namun, karena tidak ingin berdebat, akhirnya Inu dan ibunya menjalani hari seperti biasa di toko. Malam harinya, Inu yang merasa lelah pulang lebih dulu ke rumah. Sesampainya di rumah, perutnya kembali terasa sakit dan mual. Ia berusaha beristirahat di kamarnya, berharap sakitnya segera hilang. Tiba-tiba, Wati, kakak angkat Inu, pulang ke rumah. Karena Wati memegang kunci, ia bisa masuk dengan mudah. Saat melewati kamar Inu, Wati melihat pintunya sedikit terbuka dan mendapati Inu tertidur sambil berselimut, sesuatu yang jarang dilakukan Inu. Wati pun masuk ke kamar Inu dan berkata, "Pemulung,
pindah sana, aku mau tidur di sini. Kamar kamu lebih bersih, enak buat tidur. Inu yang sedang sakit dan lelah hanya bisa pasrah dan pindah ke ruang tamu. Wati yang juga tampak lelah segera tertidur di kamar Inu. Pagi harinya, Ibu Inu terbangun lebih awal dan mendengar suara Inu sedang menyapu halaman. Saat melihat Inu, ia tampak terkejut dan bergegas bertanya, "Inu, kamu ini kenapa nyapu di sini? Lalu, Wati mana?" Inu menjawab santai, "Mbak Wati tidur di kamar saya, Bu. Semalam saya diusir dari kamar." Dengan panik, Ibu Inu segera menuju kamar dan membuka pintu. Ia menjerit melihat Wati terbujur kaku, tak bernyawa, dengan wajah pucat. Inu berlari menghampiri suara jeritan ibunya. Dan ketika melihat Wati yang terbaring, Inu kebingungan. "Kenapa, Bu? Mbak Wati kenapa?" Ibunya yang panik dan ketakutan sambil menangis berkata, "Seharusnya yang meninggal itu kamu. Inu, selimut itu adalah selimut kematian yang seharusnya membunuhmu. Aku sengaja mengadopsi kamu untuk dijadikan tumbal pesugihan, tapi justru Wati yang terkena imbasnya." Inu yang mendengar pengakuan tersebut terkejut, tak menyangka bahwa ibunya sendiri telah merencanakan hal jahat demi kekayaan. Dengan rasa kecewa dan sedih, Inu akhirnya memutuskan menjual semua harta benda yang pernah didapatkan dari pesugihan dan menyumbangkan semuanya. Ia pun pergi meninggalkan rumah dan memulai hidup baru dengan apa adanya. Pelajaran dari kisah ini mengajarkan kita untuk tidak tergoda jalan pintas dalam mengejar kekayaan, terutama yang melibatkan hal-hal mistis atau pesugihan, sebab segala perbuatan buruk pasti memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Itulah kisah menyeramkan dari Inu dan keluarganya yang terjerat pesugihan. Pada akhirnya, jalan pintas untuk kekayaan yang penuh risiko membawa malapetaka bagi keluarganya sendiri. Cerita ini mengingatkan kita bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap keserakahan, terutama jika melibatkan hal-hal gaib. Jangan pernah tergoda untuk melakukan pesugihan atau hal-hal serupa, karena akhirnya pasti ada korban yang harus dibayar. Semoga kita selalu dilindungi dan diberikan rezeki yang halal dan berkah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Kalau